dia bisa taklukkan, tidak ada dendam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ada orang mengatakan ini kan dendam politik. Tidak, sama saja sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya mau ditazkiyah. Coba anak-anak kecil kalau berkelahi sekalipun itu cepat sekali saling memaafkan ya. Tapi kalau kita bersaing, ini bisa 5 tahun Pak, belum baku baik, masih baku bombek 5 tahun. Nah, itu yang perlu ditazkiyah dalam diri kita, sehingga sebetulnya memang tidak cukup hanya dengan, kalau hanya mau belajar lewat ini silakan gitu ya, tetapi tidak cukup, sesekali harus terus ada pertemuan. Makanya ada salat berjamaah, ada seterusnya, supaya silaturahim itu tetap ya. Saya kemarin mengikuti ceramah Ustaz Arif Marzuki, menurut saya ini sangat bagus ya. Kita pada mulanya dengan keluarga, ini silaturahim ya. Pada mulanya satu keluarga, kalau mungkin di sini satu kekaderan ya, pengkaderan di IPMK atau di IMK kira-kira seperti itu dekat ya. Lalu kemudian sudah tamat, lalu atau sudah kuliah dan seterusnya bertebaran. Nah, ikatan ya, kalau kita menyebut organisasi ini, ikatan kasih sayang ini, silaturahim organisasi ini, itu jangan berubah meskipun caranya berkembang, bahkan bertebaran ya, mungkin ada di luar limbung dan seterusnya, tetapi ikatan ini harus tetap ya. Nah, saya mau kembali ke sini tadi. Nabi ketika kembali, yang pertama adalah dia tidak sama sekali menunjukkan ada kebencian kepada siapapun. Yang kedua, Nabi yang diperintahkan adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Itu artinya apa? Misi utama Rasulullah adalah membebaskan orang dari kemusyrikan. Itu yang tidak ada apa namanya ya, negosiasinya. Politik ada negosiasinya, ekonomi ada negosiasinya, budaya ada huzil afwa wa amur bil urf ya, yang baik kita ini. Tapi kalau soal kemusyrikan, soal berhala, soal ini, itu yang tidak ada negosiasinya Nabi. Itu tidak ada Pak. Makanya penekanan hijrah itu apa? Innal ladina amanu, baru walladina hajaru, berubah gitu ya. Dan setelah itu apa? Innal ladina amanu walladina hajaru wajahadu fisabilillah. Maka apa komentar berikutnya Nabi ketika dia sudah perintahkan pada beberapa sahabat, paling tidak ada 3 sahabat yang memimpin penghancuran berhala itu, karena situ ada Al-Lata, Al-Uzza, wa Manata, itu masing-masing ada pemimpinnya juga yang menghancurkan ya, dengan rombongan ya, Pak. Nabi menurut informasi dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat Nabi, sepupu Nabi, bapaknya Al-Abbas juga masuk Islam. Maka tradisi saling menghargai itu mendoakan juga bapaknya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena didoakan Abdullah, didoakan juga Al-Abbas, karena dua-duanya sahabat Nabi. Jadi bukan mencela apa namanya ini Pak, keluarga ya. Karena saya lagi ramai, saya lihat ini Mbak Alawi dengan Mbak Alawi ya, ramai lagi Mbak Alawi. Wah, ini zuriat Nabi atau bukan ya? Ini ramai. Jadi kalau ada tradisi-tradisi juga, misalnya di Makassar, deng ini itu adalah budaya yang saling menunjukkan, saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Nah, kita kembali sini. Jadi apa yang diberitakan oleh Abdullah ibnu Abbas pasca Fathul Makkah, kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Idza stufirtum fanfiru. Kira begitu. Kata Rasulullah, ya yang saya paham itu, bukan lagi sekarang saatnya kita hijrah dalam pengertian meninggalkan tanah kelahiran karena kondisinya seperti ini.
Kita sekarang sudah menang, kira-kira begitu. Bukan saatnya lagi. Tapi sekarang ini saatnya adalah berjihad dan memperbaiki niat. Berjihad dalam pengertian bersungguh-sungguh tetap di jalan Allah. Karena bentuk jihad itu bisa macam-macam. Bisa jihad angkat senjata, bisa jihad menegakkan hukum secara adil, bisa jihad mengajar dengan baik dan seterusnya. Mengurus cabang, ngurus ini dengan sungguh-sungguh dengan niat. Tapi niatnya ya yang utama. Dia. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah sukses niatnya mulai lain-lain. Bayangkan itu, kalau biasanya masih mau calon, bahkan kadang-kadang pergi umrah Pak ya, berdoa dulu, ya Allah saya ini mau mengabdi, mau tulus dan ini dan seterusnya. Setelah itu korupsi juga kadang-kadang itu. Maka ditekankan jihadun wa niyah. Bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada lagi ada makna hijrah karena meninggalkan kampung halaman. Karena di ayat ada disebutkan juga, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Orang yang meninggalkan kampung halamannya, Allah mengatakan bumi kami ini, bumi Allah ini sangat luas untuk Anda berusaha gitu ya. Tapi untuk yang lain perbuatan, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam bahasa Quran, warrujja fahjur. Nah, saya ingin menegaskan satu hal dalam konteks bagaimana kita supaya meninggalkan yang dilarang. Saya memahaminya itu tidak cukup hanya menghindari pelanggaran aturan. Yang sekarang ini yang harus kita perjuangkan, yang kemudian dulu disebut dengan jihad konstitusi. Bagaimana kita berjihad memperbaiki aturan yang berlaku supaya orang tidak melakukan kejahatan. Itu Pak yang sekarang ini. Kalau kita ingin, karena tadi substansinya bagaimana supaya kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, maka mulai tadi kita evaluasi, wal tanzur nafsum ma qaddamat baru ligadin. Nah, harus dievaluasi. Kenapa masih banyak orang bahkan seolah-olah kalau tidak ada miuannya orang itu bukan orang baik Pak. Orang baik sekarang ini yang banyak isi tasnya. Bukan lagi integritas, kapasitas, tapi orang baik ini bisa berubah menjadi yang banyak isi tasnya. Apa faktanya? Yang banyak isi tasnya kadang-kadang yang terpilih. Kan itu. Nah, ini harus dicegah Pak. Ini jihad kita harus menyampaikan itu. Jadi kalau ada yang nanti pengawas pemilu, ada yang ini ya bukan hanya sekedar bahwa orang Muhammadiyah itu dekat dengan masjid. Muhammadiyah itu bisa meluruskan kecurangan di TPS Pak. Kalau yang masuk di masjid itu siapa saja bisa masuk, cuma kita tidak tahu dia tulus atau tidak. Makanya penekanannya jihadun wa niyah. Kita tidak tahu yang tulus itu. Tapi kalau kita mampu menunjukkan bahwa oh ini curang mau ambil suaranya, jangan. Itu namanya pelanggaran itu dan seterusnya. Nah, ini yang penting menurut saya yang harus kita hijrah hari ini gitu ya. Jadi substansi hijrah itu kan sebetulnya adalah melakukan memperjuangkan kebenaran, sehingga kita kadangkala harus meninggalkan tempat atau harus melakukan perubahan-perubahan karena kita ingin meninggalkan yang dilarang. Kita ingin meninggalkan yang dilarang. Nah, jadi Nabi di Mekah, Nabi meninggalkan kampung halamannya, lalu kemudian ketika dia mampu menaklukkan kota kelahirannya, Nabi justru tidak tinggal di Mekah, kembali ke Madinah. Tapi yang dia lakukan adalah membersihkan segala macam bentuk kemusyrikan di tanah kelahirannya. Bukan karena Nabi tidak cinta Pak kelahirannya, di situ ada Masjidil Haram gitu ya. Nabi sangat cinta itu. Nah, kita sekarang ini
Cara kita untuk hijrah itu bisa beragam, tetapi tujuan kita adalah bagaimana supaya kita bisa lebih mudah terhindar dari pelanggaran ajaran Allah dan Rasulnya. Itu intinya. Soal bagaimana implementasinya, itulah diberikan kita kewenangan untuk itu. Jadi kita lakukan evaluasi, wal tanzur nafsu ma qaddamat, baru ligadin, baru besok itu ya. Tapi jangan lupa itu diikuti lagi wattaqullah itu ya. Kenapa? Karena biasanya tadi itu kalau kita sudah berhasil lupa daratan, lupa Tuhan. Kalau tidak berhasil caci maki Tuhan atau caci maki teman sendiri. Pelanggaran juga Pak. Pelanggaran juga. Makanya diikuti. Ini ayat yang paling pendek diapit oleh dua perintah bertakwa. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Nah, ini dalam soal ini Pak. Dan kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu. Jadi konteks hijrah, saya kira Muhammadiyah harus sekarang juga lebih tegas lah. Jangan malu-malu menurut saya. Salah satu kaidah populer di NU, padahal kan bukan orang NU yang melahirkan kaidah itu adalah kaidah yang dirumuskan oleh ulama fikih, yakni al-muhafazatu alal qadimis salih wal ahzu bil jadidil aslah. Tapi cara penerapannya kalau di Muhammadiyah, sesuatu yang baik kita pelihara, tapi bukan mengabaikan kreativitas. Karena itu supaya ada al-aslah wal ahzu bil jadidil aslah, ada yang baru yang lebih baik, maka buatlah yang lebih baik itu. Jangan hanya memilih Pak, tapi buatlah karya yang lebih baik. Contoh yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, kita ribut dengan makanan dari Israel, benar ya? Tapi Muhammadiyah sudah menyiapkan. Ketua Pak Tony itu sudah punya SR12, sudah ada punya kan? Kemudian di Surabaya sudah punya Indomie Mimu ya? Ya, mana itu? Mudah-mudahan kalau saya keliru. Itu tidak seperti kata Pak Haidar ya, tidak banyak bahwa saya ini, tetapi dia langsung Pak. Bagaimana kita mengatakan jangan konsumsi produk yang ada kaitannya dengan Israel yang Yahudi, tapi anak-anak kita mau makan Indomie, tidak ada yang bikin Indominya. Nah itu yang dimaksud, Jadi jangan hanya ngomong, tapi kita tidak menyiapkan apa yang seharusnya dilakukan. Kita berteriak, tidak usah masuk Indomaret, tapi Mars Muhammadiyah tidak bisa dibikin gitu. Jadi harus ada alternatif Pak, itu harus ada karya-karya inovasi yang harus kita lakukan ketika kita mau hijrah. Saya kasih contoh lain. Sini bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang senang makan ikan telur asin. Senang ya? Tapi kan kadang-kadang kita memikirnya enak telur asin. Tapi apa sebetulnya pesan filosofis dari telur asin? Salah satunya menurut saya adalah telur bisa dibikin bertahan lama. Salah satunya Pak ya. Nah, kita tidak hanya misalnya membaca ayat la tuharrimu ma ahallallah, jangan mengharamkan apa yang sudah diharamkan Allah, meskipun kasusnya adalah madu dia. Tapi ayat ini menginspirasi kita, seharusnya umat Islam lebih terinspirasi bikin kulkasnya ketimbang dengan orang lain. Karena bikin kulkas itu adalah cara untuk tidak membiarkan makanan berubah menjadi haram karena tidak baik. Kan itu Pak, harus kreatif. Sekarang ini menjadi tantangan yang saya lihat belum ada. Ini perjalanan saya di sini banyak sekali semangka ya. Sudah banyak jus semangka.
Sudah ada juz semangka yang ini, tapi yang bisa bertahan lama. Harus kreatif. Orang Muhammadiyah di bagian selatan ini karena banyak semangkanya, bagaimana bisa kreatif supaya ada juga jusnya nanti yang bisa tahan lama, ya mungkin yang dalam bentuk bubuk misalnya itu ya. Nah, jadi cabang-cabang, ranting dan seterusnya itu. Kebetulan saya ini juga di pemberdayaan masyarakat ya. Kita turut atau tidak, tetapi ini harus didorong untuk bergerak. Bayangkan di sini di Limbung berapa cabang? Ranting, berapa ranting? 6. Aisyah juga 6. 9 malah. Ya, anggaplah ini 6 tambah 9. Punya produk meskipun ini, dan itu atas nama Muhammadiyah. Luar biasa Pak produk kita. Jadi ibu-ibu juga kalau mau lebih banyak, lebih mudah pasarnya, jangan hanya berjualan sendiri. Berjualan dengan berkolaborasi itu relatif lebih mudah bergerak. Karena itu kolaborasi Pak. Kan silaturahim itu bagian dari untuk cara mendapatkan rezeki. Coba kalau di label, wah, apa di sini produk yang bagus Pak di Limbung? Sudah ada khasnya orang Limbung. Nah, coba ini didorong yang seperti ini. Jadi Muhammadiyah menerapkan ayat kaidah tadi, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Itu harus diikuti dengan kreativitas, inovasi baru. Jangan cuma pisang gorengnya saja yang berkembang. Ini pisang goreng ada gula arennya, yang ini pakai ini, yang ini pakai ini. Itu namanya inovasi baru kan? Tetapi kita harus bagaimana supaya ini bagian dari karya-karya kita gitu ya. Karya-karya kita. Apalagi kalau kita sudah bicara soal teknologi informasi, luar biasa. Kita ini banyak sekali celaka gara-gara itu, meskipun juga ini, tapi kita kurang kreatif untuk mengembangkan ini. Saya kemarin juga saya kritisi skripsi mahasiswa karena itu dari meneliti nih Pak ya, memanah di pesantren Timbusen di sini ya, pesantren Istiqamah. Saya bilang bagaimana ustaznya memahami hadis itu. Dia bilang ya dia pahami sebetulnya tidak hanya bagaimana caranya memanah. Karena itu tafsir terhadap ayat wa'idul mastata'tum min quwwah. Jadi di masa Nabi menjelaskan ayat itu bagaimana menyiapkan kekuatan. Itu salah satu yang disebutkan adalah memanah. Kan ini dia. Lalu diajari memanah. Tapi dia mengatakan tidak menafikan bahwa di zaman modern ini yang dimaksud memanah itu juga bisa dalam bentuk senjata. Saya bilang kalau Anda hanya belajar memanah, sementara musuh kita menggunakan drone untuk menembakkan, kira-kira kita kuat atau tidak? Pasti posisinya lemah. Karena itu, supaya kita bisa lebih maju, jangan terhambat oleh kadangkala pemahaman yang terlalu kaku. Saya kasih contoh. Dalam satu riwayat menggunakan narasi man ahya sunnati, gitu ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku dan seterusnya. Tapi narasinya kan man ahya. Ahya itu ditumbuhkan, dikembangkan. Nabi tidak mengatakan man fa'ala atau man tamassala. Siapa yang melakukan sunnahku atau siapa yang meniru sunnahku. Tidak begitu. Tapi siapa yang menghidupkan. Yang namanya hidup, tumbuh berkembang, yang penting substansinya tetap, maka itu bisa. Contoh, ini kan banyak jagung di sini Pak ya. Waktu jagung kecil tumbuh, baru 2 lembar, 3 lembar, itu jagung namanya ya. Sampai berbuah tetap jagung ya. Tetap jagung. Jadi ini makna ini menunjukkan bahwa pada umumnya sunnah Nabi itu sesuatu yang bisa berkembang. Sesuatu yang bisa berkembang. Nah mesti harus persis sama Pak. Bahwa ini yang sunnah Nabi, berpakaian sunnah Nabi Muhammad, misalnya seperti Pak Haji, itu saja sunnah Nabi. Kalau beristri
mau beristrikan seperti Aisyah saja? Tidak mungkin kan? Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Nabi menikahi Aisyah, tidak perlu Aisyah yang istri Nabi yang kita nikahi, atau hanya mencari nama-nama Aisyah saja, nama Khadijah saja diperistri karena itu istri Nabi. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Itu namanya ahya. Sesuatu yang berkembang itu jangan kemudian menghalangi kita untuk kreatif, untuk inovatif, untuk maju. Maka di zaman kita harus tetap Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya, bagaimana Muhammadiyah menjalankan dakwanya bisa berkhidmat secara universal, karena kita tidak kaku sehingga tidak bertengkar terus dengan sesama umat Islam. Kita tidak memelihara dendam masa lalu sehingga kita juga berinteraksi dengan orang-orang non muslim baik di Indonesia maupun di luar. Dan kita harus menunjukkan seperti Rasulullah, dicaci maki, dia pemaaf, dia apa, justru orang simpati dengan beliau. Dan mereka yang tadinya membenci itu justru ini, yang tadinya Muhammadiyah bisa banyak yang tidak setuju, banyak bahkan ada yang benci, tapi kita bisa menunjukkan yang lebih kreatif, lebih maju, yang lebih berkerahmatan lil alamin. Insya Allah semakin eksis Muhammadiyah, tidak hanya jumlah, Pak, tetapi ini bisa mendunia itu. Saya kira sebagai pengantar, kalau ada diskusi saya kembalikan kepada MC-nya. Untuk sementara demikian, hadanallahu wa yakum, nasrul minallah wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.